I just had to let you know you're. The one I love, the one I love. They know the one I love. Dari yang mana dulu? Oke. Aku Amanda. Iya. Aku Bunga. Oh ya. Aku Malika. Oke, perkenalin nama gue Fajrul. Gue dari Randay Meds. Oke, let's go. Jadi Kak Fadlu, aku mau nanya nih, kapan Iya. sih komunitas ini berdiri dan apa alasan utamanya? Dari awal banget nggak nih? Iya. Kalau dari awal banget itu, sebenarnya komunitasnya namanya bukan Randay Meds, namanya lari. Wow. Bener, basic banget karena awalnya itu kita emang apa? Kayak teman-teman SMA doang yang emang suka lari aja. Jadi tuh awalnya tuh cuma 3-4 orang gitu. Dibentuk grup itu biar ngechatnya gampang. Mau lari nggak? Bla 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 bla. Terus pokoknya nama grup lari itu sepanjang sebulan. Terus kita ngide lah. Udah mulai rame nih teman-teman SMA semua. Terus namanya apa ya? Seru nih. Nyari yang lucu. Nyata dapetnya Randay Mates. Bagus nih. Itu juga dari teman kita namanya Zehan, itu namanya. Hai Zehan. Ya kayak gitu awalnya. Dulu tuh kita apa? Nggak ada program menu latihan kan? Jaraknya. Nah, kalau LSD itu termasuk menu program. Oke. Jadi biasanya misalkan kayak ada event fun run, terus kalau nggak ada yang brand tiba-tiba tap in, kita paling 5-7 kilo. Tapi agenda wajib banget tuh selalu minimal 10 kilo setiap hari Minggu. Tapi maaf Kak, misalnya ada nih kan kita lari bareng nih. Iya. Lari bareng ada kendala nggak sih dari orangnya, misalnya kayak ada yang sakit atau nggak pingsan gitu? Pasti orang tahu sih. Karena untuk ya, kita sih dari teman-teman SMA aku udah bilang kalau bisa di belakang tuh ada marshal yang ngejagain. Toh misal kalian nggak kuat, kalian bisa minggir. Kita ketemu lagi di tikum awal. Kayak kemarin tuh yang aku ajak hari Sabtu. Itu kita emang niatnya kan mau menyambut Ramadan kan. Kita 14 kilo, 14,47. Oke, kalau misalnya untuk Dewa sendiri, SWOT-nya apa sih dari komunitas ini? SWOT apa ya? Opportunity, Press. Strength-nya itu dari komunitas ini. Oh, kita ini sih menu latihannya selalu setiap hari Minggu. Terus kalau kita open buat pes-pes keong. Pes-pes pelan. Kan biasanya kalau komunitas banyak yang kita buka gerbong dua gerbong, misalnya pes kencang, pes pelan gitu. Kok enggak dia emang stick satu yang pesnya kencang terus 7, 6. Kalau kita open for public aja, coba membentuk komunitas ini kayak keluarga aja. Weakness-nya mungkin kadang-kadang kita nggak seserius komunitas-komunitas lain. Tapi masih Iya. wajar lah, masih peduli juga kan. Iya. Terus Kadang cancel karena hujan, terus nggak ada info gitu-gitu. Itu kayak telat, karena kan kita domisili di mana-mana kan. Karena kayak di sini udah hujan, sini belum gitu-gitu. Terus komunikasinya kayak kurang. Karena nggak terlalu dipikirin secara struktural banget. Weakness-nya nggak berasa aja gitu sama jadi. So far kalau misalnya ada event-event lari, ikutan nggak Randay Mates? Iya Kak. Event-event lari Misalnya CFD-an. Iya. kita lebih ke
bebasin anak-anak. Misalkan kayak ada event Soekarno-ran kemarin, alhamdulillah tiba-tiba kita dikasih 2 slot tuh, dikasih sama ada teman kita dikasih 2 slot, tapi ya ada beberapa syaratnya gitu. Kita sebenarnya kalau misalnya ada brand tap in, kita mau aja sih, tapi nggak yang kayak yang banyak pressure-nya ya. Enggak, kita bukan yang kayak harus bulan ini harus ada brand tap ini, diusahakin banget. Enggak, misalnya ada yang mau ya udah, ini enggak gitu. Kalau event-event lari itu aja sih, paling race doang. Kalau yang fun walk gitu-gitu enggak sih, tergantung membernya. Kalau member ada yang ikut, kita jalan gitu. Kalau untuk thread-nya sendiri, ancaman. Oh, thread. Ancamannya itu karena kita teman-teman SMA. Terus kalau udah ada jenjang serius nih, kan banyak ide. Kadang ada clash-nya di situ, ada perdebatannya lagi, ada yang kayak merasa gua kerja nih, gua tuh udah ngurus ini, lu kok diem aja gitu. Paling kayak gitu. Balik lagi kan, emang tujuannya mau fun gitu. Terus selalu ingetin kayak gitu lah, kan kita fun doang, kenapa harus serius banget gitu. Paling kita berubah ke mode serius itu ketika ada brand tap in, ada komunitas lain ngajak collab gitu. So far udah berapa collab? Fun run sama Sobat Sabtu, sama Kultura. Terus waktu itu kita sama teman baru sport. Terus next, ntar ya kalau next tunggu Edi. Kayaknya Kamu untuk collab sama event-eventnya udah lumayan untuk yang ibaratnya masih early community gitu. iya gitu juga heran, kayak pasan kita belum ada setahun nih, tapi kok banyak yang ngajak collab. Iya, terus ditambah yang balas DM kalian tuh, yang Lisa itu, dia sangat amat dokumentasi. Dia tuh sering videoin, misalnya kita lagi lari awalnya nih, dia videoin, uploadnya di IG-nya dia sendiri. Malika bikin enak banget. Iya, karena kayak gitu. Karena kita lagi lari kan ya, kayaknya harus ada platform yang akun yang harus diusus. Akhirnya dia yang bikin. Itu ketuanya. Iya, ada ketua kak. Ketua dia. Kamu nama kamu kita apa sih? Malika. Telolet ahahai. Karena awalnya kita kan sebenarnya wawancara 2 komunitas kan. Satu untuk kearifan lokal, satu lagi untuk yang modern. Yang lokal kita dapat nih yang tahu ya selesai. Yang modern awalnya kan kita diam-diamin tuh semua komunitas modern. Lari lah, main lah, ini lah, semua kita diam-diamin. Entah ada yang eventnya masih lama, ada yang eventnya udah lewat, ada yang kita ya apa yang kita kelewatan, ya ternyata oh ada yang gitu. Oh. Terus akhirnya kita kayak last choice banget. Ada namanya juga Jakting kan? Ada komunitas telolet dong. Kita kayak komunitas negara komunitas. Telolet? Telolet aja gitu kan. Terus Enggak, tahu telolet. Iya, tahu. Emang ada komunitasnya? Ada kak. Serius? Rencana komunitas ke depan yang relevan ke zaman Now, iya. perbanyak program latihan sih, karena kan sekarang kalian ngerasa nggak sih tahun 2025 kemarin makin banyak yang lari di GBK, Iya. makin penuh ya kan? iya makan pernah. Iya, booming banget. Bahkan event lari aja, race itu warnya udah kayak war tiket konser sekarang. Itu stres. Mungkin kita bahkan open aja sih, buka lagi kayak menu-menu latihan lagi gitu-gitu. Apa yang paling muda? Yang paling muda umur berapa? Yang paling Ada kok, si yang Lisa itu kan dia guru SMA. Wow. Itu kadang-kadang ada muridnya yang ikut. Kalian tuh kelas berapa sih? 12. 12. Oh iya, karena ada muridnya dia tuh yang kelas 10, kelas 11 ikut. Paling muda. Iya, kita open buat semuanya kok. Untuk paling Dua. Iya. Itu yang terakhir aku tahu sih 40-an. Yang terakhir aku tahu. Sebenarnya tuh harusnya yang datang di sini tuh si Lisa yang cewek itu, tapi dia kebetulan banget lagi keluar kota, pulang kampung ke Surabaya. Makanya udah nih. Udah. Tapi nggak tahu teman aku. Dari aku udah. Ya. Lagi ngomong itu. Karena pertanyaannya itu setengah itu kak. Makanya dihubung. Nanti gini. Kok diketawain sih? Seru banget. Tetap. Untuk medianya siapa? Kita sebenarnya sebelumnya kita pernah clash tentang hal ini, struktur, karena ada yang merasa semuanya gue nih yang ngerjain gitu. Akhirnya kita omongin
Dan itu balik lagi tujuannya kan fun. Jadi kita bikin strukturnya itu sesimpel mungkin. Jadi yang PR siapa, editor dan konten kreatornya siapa, terus yang bikin agenda lari berapa kilo jaraknya, hari apa, siapa aja ya. Itu ada. Kita cuman total tuh. Pokoknya kita di gua ada 2 grup. Yang run damage-nya sama yang core. Core itu tim intinya. Itu yang di core cuma ada 6 orang kok. Tim intinya di sini apa? Ya, yang ngatur semuanya. Terus kakak bagian apa ya? Bagian yang ini apa? Ngatur hari ini lari berapa kilo gitu. Ya, yang ngide-ngide kayak kemarin tuh ngide mau puasa nih 14 kilo aja kali ya. Soalnya 1447 Hijriah kan. Jadi itu. Ekspektasi di wawancara hari ini awalnya Kak ngira bakal kayak gimana, tapi ternyata kayak gitu. Awalnya ngira bakal serius banget, ternyata kayak ngobrol biasa aja sih. Kayak awalnya itu kayak formal banget. Iya, gue takut. Kalau kita Jujur yang takut. normal, kita yang takut kasih. Wawancara kayak gini ya, kalian keren semua tau. Nah, keren. Keren. Karena kadang-kadang mau interview kayak gini malah jadi kayak formal, kaku gitu-gitu loh. Oh ya. Tapi kalian bisa ngebawanya flow-nya kayak jadi asik. Behind the scene. Kita nggak ada yang gitu. Ya kita nggak ada. Realistis. Nah di hari ini Lari banget. oh dia udah siap mau wawancara sambil lari tadi. Kamu pendeknya. Ketahan arus biasanya. Temennya berenangnya BKT, terus dia tutut dia. Tutut dit. UGM apa kak? Universitas Gunadarma Margonda. Paman sabar. Mamang. Sesuai dengan khas budaya Betawi. Oke. Oh mamang ya? Saya kira bang. Kalau dipanggil mang apa bang tuh biasanya orang di Jakarta kayak Bebas gitu sih, cuman karena saya biasa dipanggil mamang. Oke. Jadi mamang sabar, aku ingin bertanya nih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sanggar Betawi Setia Mekar ini berdiri sejak tanggal 24 Januari 2014. Jadi kurang lebih 12 tahun kita berdiri, alhamdulillah. Tujuan kami berdiri, tujuan mendirikan sanggar ini yaitu awalnya sih sebenarnya hanya dari seni bela diri, pencaksilat, berkembang menjadi seni budaya Betawi. Tujuannya ya biar anak muda di lingkungan sekitar rumah saya khususnya punya kegiatan positif, itu intinya. Berarti kalau misalnya untuk sekarang dia tuh masih fokus utamanya di silat atau gimana bu? Sekarang kita fokus bukan hanya di pencaksilat, tapi kesenian budaya Betawi. Intinya apapun ada. Oh, berarti semua tentang Betawi gitu. Ya, Narinya ada, pencaksilat ada, palang pintu ada. pintu ada. Kita ada juga perkumpulan seni Betawi kayak Tanjidor, terus Bambang. Belum di palang pintu, belum di hadroh, yang lainnya. Tapi yang di tari ini mereka rata-rata remaja, anak-anak. Iya. Kalau untuk yang ditari itu anak-anak. Gadis masih sekitar 5 tahunan. Oh SD ya, SD. Belum SD guys, TK ya. 6 tahunan sampai belasan. Oke, maksimal. Untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk di masyarakat khususnya kegiatan kami ini ada alhamdulillah dari Pak RW, Pak RT mendukung kegiatan kami ya, dan kebetulan manfaat untuk masyarakat yaitu adanya sanggar kami bisa dipakai untuk acara pernikahan dan lain-lainnya. Jadi
bukan cuma kegiatannya yang ada, tapi manfaatnya dari kegiatan tersebut buat masyarakat. Berarti kalau untuk cakupan anggotanya itu di wilayah sini aja atau mungkin ada yang dari mana? Kita dari mana aja ada. Ada dari sekitaran rumah saya, ada yang dari Ujung Kerawang, ada yang dari Bekasi. Oh, jadi bebas. Wah. Apa aja boleh. Oke, buat banyak kaca. Kayak emang rata-rata dari sini loh, yang dekat-dekat. Justru yang dekat itu nggak terlalu banyak, justru yang banyak yang dari. Tapi kalau untuk tari, anak-anak tari itu ya lingkungan sekitar lebih banyak. Oke. Berarti untuk segala aktivitas biasanya dilakukan di sini atau? Ya, untuk aktivitas kita di sini, tapi sekretariat ada di rumah saya yang dijadikan sanggar. Kita di sini diberikan fasilitas oleh Pak RW untuk berkembang di sini, latihan di tempat ini, manfaatkan tempat yang ada. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya. Nggak ada. Oh ya, Kita bebas saja selama itu masih dalam koridor berakhlak dan beradab, dan banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya. Jadi nggak ada aturan terikat. Oke. Kita nggak tahu ya. Hanya waktu dan Allah yang menentukan umur kita. Jadi sekarang alhamdulillah dari tahun 2014 sampai 2026 ini alhamdulillah kita masih tetap berdiri. Karena apa? Karena kita istiqomah dan kita konsisten dengan kebudayaan Betawi, itu intinya. Dan kita kerja, maksudnya kita ada di sanggar ini dari hati. Jadi bukan untuk mata pencaharian. Jadi semuanya dari hati. Kalau insya Allah dari hati, insya Allah apa yang kita lakukan itu ikhlas. Bang, kalau misalnya untuk dari komunitas ini sendiri tuh yang gagas dari abang sendiri atau mungkin ada kebetulan pendirinya itu saya, alhamdulillah, dan ada beberapa dari tim juga yang menyumbangkan ide dan pikirannya. Jadi bukan hanya saya saja, karena kebetulan yang mendirikan saya, tapi ide dan pikiran yang punya gagasan itu anak-anak. Sekiranya itu bagus, ayo kita jalankan, kita kembangkan, dan sekiranya kita mampu, kita jalankan. Dari masyarakat ya? Iya. Oh, dari pemerintah mungkin sekitar sini atau mungkin dari swasta ada sempat yang mirip-mirip gak bang kesini? Mirip bantu. Iya. Kalau soal itu mungkin belum ada ya, kecuali kalau kita sudah berprestasi, kebetulan alhamdulillah kita punya tim Palang Pintu udah ibarat kata sudah punya nama di DKI. Bahkan kemarin dalam pelantikan gubernur atau serah terima jabatan Itu Gubernur Pramonanung masuk ke dalam gedung Balai Rakyat, itu kita pakai palang pintu kita. Jadi setelah kita masuk TV dan terkenal, barulah dilirik. Mereka pada melirik. Fanatis. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau buat kebudayaan Betawi ini pemerintah sebenarnya kurang ada dukungan. Tapi setelah terkenal baru ada. Harus Nggak heran dilirik lagi. dulu. Oh, nggak heran lagi. Kenal baru ya, udah kaget banget. Tapi untuk lurah-lurah di sini apa ada yang lirik juga gak, kayak ada setiap ada acara? Biasanya kan lurah sendiri tuh punya acara khusus buat bagian Di bawahnya. wilayah Pulau Gebang ada beberapa ada acara. Kita juga sering bilang juga alhamdulillah. Tapi kalau cuma bantuan sih nggak ada dari pemerintah. Paling ini mereka tahu kita ada, tapi untuk spesifik bantuannya kita nggak pernah. Kita berjalan mandiri sendiri tanpa sponsor. Wow, 12 tahun lagi. 12 tahun nggak dilirik. Baru akhirnya gini. Baru. Perjuangannya nggak gampang. Nah, jadi bukan hanya waktu, tapi harta perjuangannya itu berat juga. Banyak perjuangan. Terus sejauh ini tantangannya apa itu 12 tahun? Tantangannya ya banyak sebenarnya. Cuman ya salah satunya itu dari anggota sendiri
memiliki rasa bosan. Iya. Kita wajar, namanya orang manusia pasti punya rasa bosan, ada rasa jenuhnya. Tapi dari situ kita belajar, kita gimana caranya agar mereka tidak bosan. Makanya kita di dalam sanggar ini kegiatan kita tuh bukan cuma satu, banyak. Jadi anak-anak atau anggota tidak merasa jenuh dan bosan. Tapi dari abang sendiri pernah ada pikiran untuk nyerah gak sih saat tantangan itu selalu ada kayaknya? Yang namanya nyerah pasti pernah ada. Cuman karena selama anak-anak masih istiqomah, semangat, itulah yang membuat kita bangkit. Di saat kita jatuh, ada yang memberi semangat kita, ada yang membuat kita kembali naik. Jadi ya kalau ditanya pernah bosan nggak, pasti pernah. Dan pernah nggak tanya sudah, pasti pernah. Kita nggak munafik. Jadi kalau misalnya untuk potensi budaya lokal nih udah cakup semuanya yang jadi daya tarik dari komunitas ini. Kalau untuk daya tarik dari wilayah Pulau Gebang sendiri, alhamdulillah sanggar kita ini menjadi daya tarik tersendiri. Kebetulan kita juga bukan hanya daerah Pulau Gebang yang kenal kita. Dari pemerintahan, alhamdulillah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ya kita sudah tercatat. Jadi setiap ada kegiatan di kantor gubernur, kita ada kita bisa dipanggil untuk berpartisipasi. Khususnya dari tim Palang Pintu, kita sering sama tari. Nah, Ada lagi bu? Enggak. Kamu ada lagi? Itu udah aman sih. oke. Tinggal dari ini ntar. Iya. Mau lihat nantinya. Aku penasaran banget jujur. Udah. Kalau kita boleh gak sih ikut-ikut nyoba gitu untuk nari? Enggak untuk hari Kamu ini. aja sih. Aku bisa nari aja. Mau ikut? Ya penasaran soalnya ketua juga pengen nyoba tuh kan. Nanti kita tunggu yang Ketua kita penari bang. Iya. Bang. Ya, Serius. nanti jam Nanti saya 3. kasih lihat Jam 3. Jam 3. Untuk start mulainya ya. Iya, tanggal jam 3. Kebetulan pelatihnya juga udah hadir semua, tinggal anak-anak sendiri. Oke. Baik. Makasih banyak Bang. Terima kasih ya Terima bang. kasih banyak. Terima kasih. Kalau empok pinter masak, pinter dong. Coba denger lantas tebak. Apa sih? Sane model-modelnya sayur asem anak Jakarta. Ayo. And I used to think that I wasn't wild enough, but I won't waste my time.